Shalom Bapak Ibu, selamat bertemu dalam Sarapan Rohani Pagi Jumat 15 Januari 2021. Bapak Ibu yang terkasih, sebelum kita akan memulai kegiatan kita, aktivitas kita, mari kita datang kepada Tuhan untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Allah kami di surga, Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, kami menaikkan puji dan syukur Tuhan karena Engkau telah menjaga dan melindungi kami dalam tidur kami, dan pagi hari ini Engkau telah membangunkan kami Tuhan. Tuhan Yesus, sebelum kami akan memulai kegiatan kami, aktivitas kami mohon kiranya Engkau kiranya yang menuntun kami, memimpin kami, agar kami senantiasa berada di jalan-Mu Tuhan. Berkati dan sertailah kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami ingin membaca dan merenungkan firman-Mu Tuhan. Engkau kiranya urapi kami dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga kami dapat membaca dan merenungkan firman. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami mohon. Haleluya, amin. Bapak Ibu yang terkasih, firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Kejadian 3 ayat yang ke-6 dan Lukas 6 ayat yang ke-39. Demikian firman Tuhan. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan memakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Ayat yang berikutnya, dapatkah orang buta menuntut orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Bapak Ibu yang terkasih, firman Tuhan pada pagi hari ini diberi tema penuntun yang tepat. Bapak Ibu yang terkasih, tunanetra adalah istilah umum yang digunakan untuk menyebut kondisi seseorang yang mengalami gangguan dalam indera penglihatannya. Salah satu tingkat penggunaan tunanetra adalah total blind atau buta total. Orang yang buta adalah orang yang tidak bisa melihat secara jasmani segala sesuatu yang ada di hadapannya, sehingga dia tidak dapat mengetahui secara pasti keadaan di sekelilingnya dengan kasat mata. Secara tidak langsung, orang buta pasti membutuhkan penuntun agar bisa melakukan aktivitas sehari-harinya. Tentunya penuntun yang dibutuhkan seorang buta haruslah orang yang sehat mata secara jasmani. Karena jikalau seorang buta mencoba menuntun orang buta lainnya, apabila ada lubang di jalan yang sedang mereka lalui, maka sudah pasti mereka berdua akan terperosok ke dalamnya. Inilah kiasan yang diberikan Yesus kepada para muridnya dalam rangkaian seri khotbah di bukit. Sesungguhnya semua manusia buta secara rohani, dan ketika semua orang buta menuntun orang buta, akibatnya mereka sama-sama terperosok ke dalam jurang. Bapak yang terkasih, Bapak Ibu yang terkasih, hal inilah yang terjadi pada keterjatuhan manusia ke dalam dosa yang pertama yang tercatat dalam Alkitab, ketika perempuan itu rohaninya dibutakan oleh dosa karena ketidaktaatannya terhadap firman Tuhan, dan ia menuntun suaminya untuk melakukan hal yang sama. Maka keduanya sama-sama buta rohani dan akhirnya terjerumus ke dalam jurang dosa. Dengan kata lain, tidak ada manusia yang bisa menuntun orang lain untuk mencari jalan yang benar ketika dirinya masih dalam keadaan buta. Bapak Ibu, dosa telah membuat kita semua buta. Karena kebutaan kita itu semua terperosok ke dalam jurang maut, dan tidak ada satupun manusia yang bisa menyelamatkan manusia lainnya ketika mereka masih buta. Kita membutuhkan penuntun yang tepat dan sempurna yang mampu membawa kita menuju jalan kebenaran dan keselamatan. Penuntun itu adalah Tuhan Yesus sendiri, dan di luar itu adalah kebinasaan. Bapak Ibu, Tuhan Yesus tidak akan mungkin bisa menuntun kita apabila kita tidak mampu, tidak mau menyerahkan diri kita untuk dituntun olehnya. Maka mari serahkan diri, mengulurkan tangan dan hati kita kepada Tuhan,
agar kita bisa dituntun oleh Tuhan. Lepaskan segala hawa nafsu dan kenikmatan dunia yang sifat semu. Kemudian mari memberi diri untuk dituntun oleh Tuhan. Sebab hanya Tuhan Yesus yang mampu menuntun manusia menuju jalan keselamatan. Di luar Tuhan Yesus tidak ada yang mampu. Bapak Ibu yang terkasih, demikianlah firman Tuhan yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Sebelum kita akan memulai semua aktivitas kita, biarlah firman Tuhan ini menjadi penuntun di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Yesus atas firman-Mu yang Engkau berikan kepada kami. Tuhan Yesus, biarlah firman ini menjadi kekuatan, menjadi penuntun di dalam kehidupan kami, di dalam kami menjalankan semua aktivitas kami. Tuhan Yesus, berkati dan sertailah kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami mohon. Haleluya, amin. Bapak Ibu yang terkasih, selamat beraktivitas, selamat menjalankan semua tugas-tugas. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.